Assalamualaikum. Assalamualaikum brother and sister. Kembali lagi bersama gua Reza di channel kesukaan kalian ini kan Project. Walaupun channelnya juga nggak jelas, ngebahas apapun yang nggak jelas, tapi tetap kalian harus subscribe channel ini dan share, like, and comment tetap ya. Karena kalau nggak ada kalian, gue juga nggak akan ngobrol panjang lebar lagi di sini. Dan juga sebelum kita lanjutin dengan obrolan-obrolan yang nggak jelas itu, gue mau ngomong juga untuk kita semua segenap tim ini kan Project mengucapkan turut berbela-sungkawa atas musibah yang terjadi di Lebanon. Pray for Lebanon 2020 karena di sana terjadi accident yang ledakannya tuh luar biasa besar, dan semoga teman-teman di sana, saudara-saudara kita di sana cepat pulih dari musibah yang terjadi dan kembali ke kehidupan sedia kala. Dan ngomong-ngomong, how's your day? Bagaimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya, semua kehidupan berjalan normal dan bisa menonton channel ini kan Project dengan santainya ya. Sama gue hari ini gue sendiri untuk bercerita tentang berbagai hal yang terjadi di kehidupan gue. Tapi nggak sendiri sih sebenarnya, ada beberapa orang di sana. Jadi ceritanya, waktu kemarin gue bikin TikTok, itu tuh kan lagi ada tren ya, lagi ada tren di TikTok di mana kita bikin jogetan tapi pakai alma mater kampus gitu kan. Nah, terus akhirnya gue ikutan kan, gue coba-coba juga nih, gue ikutan kan, namanya tren di TikTok tuh biasanya harus diikutin gitu kan. Nah, teman-teman tuh pada bingung karena di situ gue tuh pakai dua alma mater jaket kuning UI dan alma mater jaket dongker YAI. Dan kayaknya semua orang udah pada tahu juga kalau gue itu sebenarnya lulusan S1. Karena waktu gue diajak collab sama Ria Ricis, waktu itu ditanya tuh gue lulusan apa, dan gue bilang gue lulusan S1. Jadi kan pada bingung dong. Ya, gue pakai dua jaket ini, pakai dua almet ini gimana ceritanya? Gue S1 dan S2 atau D3 atau D3 dan S1 nyambung atau gimana gitu kan. Dan akhirnya teman-teman pada nanya-nanya, dan akhirnya gue bikin tuh videonya di TikTok sampai 4 part cerita tentang bagaimana perjalanan gue di dunia kampus. Tapi ya karena di TikTok itu apa namanya, cuma 1 menit gitu kan. Walhasil gue 4 video cuma 4 menit dan kayaknya banyak teman-teman yang belum menerima cerita lengkapnya. Jadi di siang hari ini gue bakal ceritain itu full dan selengkap-lengkapnya. Dan so kita mulai dari ya gue tahun 2010 gue lulus SMA. Udah lama banget, berarti udah sekitar 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu gue lulus SMA, ya berarti ya udah gue udah tua, memang gue udah tua, 28 tahun sekarang. 2010 gue lulus SMA dan waktu itu ceritanya gue sangat tertarik sekali pengen masuk UI. Kenapa gue pengen masuk UI? Karena UI itu adalah kampus negeri yang sangat baik ya, predikatnya, akreditasinya baik, sangat baik bahkan waktu itu. Mungkin juga sekarang tetap masih baik. Dan dia kampusnya ini paling dekat dengan Jakarta. Walaupun mungkin ada ITB atau ada IPB, ya IPB di Bogor, ITB di Bandung gitu kan. Kenapa UI? Ya karena dekat, Depok ya kan, paling dekat sama Jakarta. Akhirnya gue sangat-sangat pengen banget masuk UI waktu itu. Jadi sampai tuh gue di sekolah tuh gue ya belajar banget lah ya, belajar giat sekali waktu kelas 3 itu. Padahal waktu kelas 2 tuh gue termasuk siswa yang biasa-biasa aja ya, biasalah standar anak kelas 2 tuh malas-malas gitu kan. Tapi pas kelas 3 gue benar-benar sangat-sangat belajar, sangat-sangat berjuang untuk bisa masuk UI. Sampai waktu itu gue ikut bimbel juga, gue ikut bimbel, belajar dengan keras supaya bisa achieve masuk UI. Nah sampai akhirnya waktu itu setelah lulus SMA itu tuh ujian masuk kampus pertama yang diselenggarakan itu UI, yaitu SIMAK. Dan SIMAK UI ini adalah ujian yang dibuat untuk masuk khusus UI ini, jadi mandiri. Jadi bukan kayak ujian bareng-bareng gitu kan. Ada tuh kayak dulu tuh namanya pas zaman gue tuh SNMPTN kalau nggak salah. Nah itu tuh ujian yang bisa masuk untuk ke berbagai kampus. Nah tapi kalau SIMAK UI itu khusus UI saja. Nah dan itu pertama. Udah tuh akhirnya gue ikut ujiannya dengan segala persiapan yang sudah gue lakukan. Nah, ceritanya ini banyak cerita yang sangat. Waalaikumsalam Pak Haji Daging. Makan dulu ini. Biar nggak tegang. Iya tegang sih enggak ya, cuman ini apa? Kopi.
Iya, kopi. Terima kasih. Ini buat Bapak, Iya, buat saya. ini buat saya. Oh, Mm-mm. Bapak ikut nih, Bro. Biru kan kuning. Oh gitu. Oh Iya, jadi biasanya. Bapak sini. Bapak mau ikut cerita ini perkampusan Bapak? Mau? Iya. Oh gitu. Kampus Ya, mana Bapak? Iki. Ikik apa tuh Ikik? Ini kagak itu kagak. Ini kagak itu kagak bodo amat. Itu kampus di mana? Iki. Ikip ada Ikip. Oh. Ini Ikip. Saya Ikip. Oh iya. Goib. Kampusnya ini kagak itu kagak bodo amat aja. Terus ini apaan? Udah cemil Cemil. dulu. Ah. Ini ucus. Terus gimana? Ucus garing. Oh gua lanjut ya. Hah? Apa ya? Mau diceritain? Iya. Jadi gini, dalam proses gua ujian masuk UI itu menurut gue melalui fase hidup yang menurut gue banyak sekali faktor keberuntungannya. Kenapa bisa gue bilang faktor keberuntungannya? Yakinlah semua yang nonton ini dan pernah ikut ujian SIMAK UI. Soal SIMAK UI itu sangat-sangat susah. Gue tepuk tangan buat siapa yang bikin soal? Kurang ajar yang bikin soal. Bikin semua mahasiswa susah masuk UI ya itu. Tapi kan gue tepuk tangan karena lu masuk kan. Iya, karena hoki sebenarnya. Dan ini yang harus gue ceritakan. Jadi gini, itu tuh waktu try out di zaman SMA, itu tuh kita kan udah dikasih nih apa contoh-contoh soal SIMAK UI biar kita nggak kaget. Itu susah cuy ngerjainnya, susah banget. Sesusah gue memilikinya. Iya. Dan mancing. Jadi ini vlog kali ini lagi serius loh. Iya. Terus tuh naik. Dia mau masukin brand. Dia mulai grogi nih. Terus akhirnya gini, gue bilang SIMAK UI itu sangat-sangat susah sampai gue bener-bener dalam hati gue optimis, cuman kayak nothing tulus gitu loh, kayak ya udahlah gue ikutin aja ujiannya, kali-kali masuk ya, kalau enggak juga ya udahlah gitu kan. Karena ya notabene gue di SMA gue tuh bukan termasuk orang yang sangat-sangat pinter gitu, enggak, masih banyak teman-teman gue yang lebih pinter dari gue lah ya secara akademik nilai gitu kan. Jadi ya udahlah gue coba aja dan akhirnya gue cobain, gue jawab soal SIMAK UI itu tapi dengan tips dan trik yang sudah dijelasin ke gua sama guru bimbel gue waktu itu. Lo tau gak bimbel apaan? Tahu. Nasi bimbel. Guru bimbel gue ngasih tips dan trik nih coy. Jadi gini dia bilang, ini buat teman-teman yang nonton ya, tapi ini mungkin vlog ini bakal tayang setelah SIMAK UI sih ya, tapi it's okay lah ya, gue berbagi tips, siapa tahu ini berguna buat next time. Jadi gini, SIMAK UI itu dia waktu di zaman gue masih manual, belum elektronik, belum online, belum pakai komputer ya. Dan dikasih tips sama dia bahwa jadi SIMAK UI itu punya rules yang mana kalau kita jawab betul itu dikasih poin 4. Kalau kita tidak jawab itu dikasih poin 0. Kalau kita jawab tapi salah itu dikasih -1. Oh. Gitu. Jadi ada resiko-resiko tersendiri yang harus kita hadapi, gitu kan. Tapi gue berpikir gini, kayaknya untuk bisa masuk UI bukan orang yang cuma pinter saja kayaknya, tapi juga orang yang cerdas. Nah, beda nggak? Tahu nggak bedanya cerdas sama pinter apa? Tahu. Apa ya? Apa? Kalau pinter ya sekedar tahu lah gitu. Kalau cerdas dia punya akal. Oh, berarti kalau yang pinter nggak punya akal? Bukan. Kalau pinter, bukan. Dia punya strategi lah. Iya. Kalau cerdas itu, jadi di sisi pinter itu dia punya cerdas lah. Iya. Ya. Jadi gini. Dia pintar apa cerdas? Cerdas. Oh, cerdas. Oh, Cerdas. kenapa nggak masuk UI? Masuk ke Ikik. 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 Oh, IKIK lebih bagus dari Udah UI. lebih bagus. Luar biasa, tepuk tangan guys. Jadi gini, kembali ke laptop. Jadi waktu gue berpikir UI itu kan banyak yang pengen ya, banyak mungkin puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu calon mahasiswa yang pengen masuk situ. Sedangkan kuotanya cuma sedikit gitu kan. Berarti kita itu harus jadi orang cerdas lagi. Iya. Ibaratnya kita harus lebih pintar dari orang pintar, yaitu orang cerdas gitu kan. Nah, bokap gue tuh cerita, orang cerdas tuh bedanya sama pintar tuh adalah mungkin orang pintar tuh adalah orang yang punya nilai akademik bagus. Contoh, misalnya dia di sekolah nilai matematikanya 9, fisikanya 9, kimianya 9, itu orang pintar mungkin ya. Tapi orang cerdas belum tentu. Orang cerdas tuh bisa aja nilainya tuh cuma 7, 8, ya secara akademik ya. Tapi di dunia nyata, Gue banget. Gue kalau nilai itu nggak bisa 10, 9 gitu. Berapa ya? Dua, tiga. Itu ya cerdas. tapi di dunia nyata lo bisa oke lah ya. iya gitu. Bisa ini ya. Itu cerdas. Bener kan? Gue cerdas. Ini Jangan tapi bener, dicontoh, dia ngomong jangan begini dicontoh. aja cerdas bener. Oke, gue terima. Jadi gue berpikir ya itu, kita harus cerdas. Cerdas itu kalau kata bokap gue, cerdas itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan dan situasi. Itu orang cerdas, kata bapak gue ya. Jadi orang pinter ini mungkin dia jawab soal yang tadi, ketika dia dikasih rules bener plus 4, nggak jawab 0 dan salah -1, mungkin mayoritas mereka akan ketika menemukan soal susah dia nggak akan jawab.
karena cari aman daripada gue jadi minus, gitu kan. Sementara bokap gue bilang jangan waktu itu, ngasih tahu ke gue, udah lo, dia nggak panggil lo sih, udah aja jawab semua, karena kita harus gambling, kita harus jadi orang cerdas gitu kan. Gimana caranya kita meraih poin lebih banyak dari yang orang lain lakukan? Dengan cara apa? Ini bener-bener real ya. Ini bener-bener real gue lakukan waktu itu. Jadi dengan rules tadi, peraturannya kata bokap gue itu kita harus menjawab semua pertanyaan. Jangan ada yang di skip, jangan ada yang dilongkap, gitu kan. Nah, walaupun salah, walaupun kita nggak tahu jawabannya, gitu. Jadi caranya itu adalah tipsnya, triknya adalah kita jawab dulu soal-soal yang bener-bener kita yakin itu bener. Misalnya pas kita baca nih cuy, soalnya gampang nih, oh gue yakin bisa nih. Gue udah gue jawab nih. Kalau misalnya nggak bisa, gue skip dulu. Jangan gue kerjain. Kalau yang susah-susah belakangan. Nah, setelah kita selesai menjawab soal-soal yang kita udah yakin kita jawab, baru kita ngasal. Ada caranya. Ngasalnya juga ada caranya. Jadi intinya jangan ditinggal jawabannya, jangan dibiarkan kosong. Karena kita pasti akan kebalap dengan ribuan orang lainnya yang punya trik yang lebih oke, gitu kan. Nah, akhirnya gue ngasal. Ya ini terserah kalian yang menonton, kalian mau tiru apa enggak, tapi yang gue lakukan itu, gue ngasal tapi dengan cara, gue ngasal tapi dengan trik gitu ya. Tahu nggak ngasal gimana? Contoh, misalnya ada soal, 50 soal, dan pilihannya A, B, C, D, E. Nah, dari 50 soal tersebut, logikanya itu jawaban pasti akan tersebar, distribusi jawaban itu adalah average-nya adalah jawaban A 10, jawaban B 10, jawaban C 10, D 10, E 10. Itu secara logika normal, bahwa orang si pembuat soal pasti dia dengan tidak sadar akan mendistribusi jawaban itu ke 5 jawaban tersebut. Jadi average-nya adalah 10, 10, 10, 10 gitu kan. Nah, tinggal pas kita jawab nih, misalnya yang udah yakin bener nih, misalnya dari 50 soal kita yakin benernya 40 soal nih, tinggal 10 soal kita nggak bisa, bertahap. Itu harus kita ngasal, tapi ngasalnya harus jelas. Nah, gini cuy, kita hitung tadi, misalnya jawaban A tuh berarti kan harus 10 kan. Nah, setelah kita hitung, oh ternyata jawaban A tuh sedikit nih, cuman berapa nih, cuman 3 gitu kan. Sementara yang lain tuh udah terdistribusi dengan hampir-hampir, misalnya yang B 8, yang ini 7, misalnya segitu kan. Nah, 10 soal yang tadi, 10 soal yang kita nggak bisa tadi, kita ngasalnya A semua. Dan itu gue lakukan. Itu caranya yang gue lakukan. Karena logikanya, ketika kita ngasal semua A, pasti ada beberapa tuh yang bener kan? Iya kan? Pasti ada distribusinya tuh yang bener gitu. Dan itu plus 4. Kita dapat poin 4, sementara salah tuh kita minus 1. Jadi resikonya sedikit gitu. Jadi udah kita gambling aja. Itu yang gue lakukan sampai akhirnya alhamdulillahnya gue keterima. Itu sangat-sangat waktu itu sangat-sangat kaget banget gue keterima UI, dan di mana teman-teman gue yang lain belum keterima. Dan itu sangat-sangat feel-nya sangat-sangat senang sekali karena di awal fase pencarian kampus tuh gue udah diterima, gue udah punya kampus. Sementara teman-teman gue tuh masih galau, masih nyari-nyari kampus. Aduh, itu sedih banget. Aduh, nggak enak deh, gelisah banget. Dan akhirnya gue keterima di FKM UI. Ini juga salah satu jurusan yang sebenarnya gue tidak begitu tertarik sih. Bukan nggak tertarik ya, bukan pilihan utama. Karena waktu itu tuh gue pilih teknik industri, arsitek, dan FKM. Nah, tapi rezekinya akhirnya gue keterimanya di FKM. Mungkin passing grade gue tidak sampai ke yang tinggi ya. Dan ya udah, akhirnya gue ngampus nih. Gue ngampus hari pertama sampai 7 hari lah ya, dengan konsep itu apa? Ospek. Itu tuh namanya OKK UI. Ya, waktu itu tuh gue ikut sampai 7 hari doang. Kenapa sampai 7 hari doang? Asik juga kayak nyeruput kopi ini. Minum dulu. Dan kenapa gue cuma sampai 7 hari di kampus di UI? Ada ceritanya lagi yang membuat gue tuh keluar dari UI, dan gue cuma 7 hari di sana. Cuman ngelakuin ospek, cuman bikin paper, latihan padus. Gue ngampus sehari di kelas dan gue cabut. Nah, lo lihat ya? Gara-gara ngeband. Nah, gara-gara dia. Enggak, tapi emang terus terang, dulu itu kan dia pas masuk UI itu si Reza ini memutuskan untuk ngekos dulu ya? Iya, gue sempet ngekos. Nah, kita tuh galau tuh satu band. Lo siapa? Kok lo galau satu band? Emang lo siapa? Iya. Wih, dulu kan gue kasih tahu ya. Kan gitaris. Oh, ini masih ada nih. Nih lihat. Kelihatan nggak?
Ini bukan yang kebalik itu. Ini dua-duanya Oh, ada. iya. Ini ada siapa dan Yang siapa mana, di sini? ayo. Aduh, yang mana? Di sini tuh ada gua dan Bang Ojai. Coba lihat ya, udah lihat ya. Ini, nih. Jadi kenapa gua keluar dari UI? Karena sebenarnya ini salah satu penyesalan dalam hidup sih. Cuman tapi nggak jadi penyesalan yang seutuhnya, karena setelah gue keluar juga gue alhamdulillah punya kehidupan yang ya tetap baik gitu ya. Iya. Gitu. Tapi emang waktu itu pilihannya itu sangat sulit cuy. Karena satu sisi semua orang pengen ke UI, terus gue dapet. Iya. Tapi Lo gue tinggalin. harus meninggalkan. Gitu Lagi ya. sayang-sayangnya gitu. Lagi sayang-sayangnya. Tapi gini, analisanya tuh waktu itu pertama gue tuh ini FKM sebenarnya bukan yang gue inginkan. Jadi waktu gue masuk ke FKM itu cuy, itu isinya cewek semua. Asli, jilbab semua. Gue pas baris, aduh ini kenapa cewek semua? Gue masuk jurusan salah, apa gimana nih gitu kan? Ternyata memang Kesmas itu kebanyakan cewek, dan gue beberapa cowok di antaranya yang sedikit saja. Itu salah satunya. Terus yang bikin lo nggak betah itu juga. Bukan nggak betah, kayak apa? Ini ya bro gue mana nih? Oh, Kan iya. waktu SMA kan Tapi gue kalau gue jadi betah loh. Oh cewek gitu. semua. Mau lo apain cewek? Curiga Gua gua. curiga gua. Gua ajarin. Waktu gue kuliah tuh gue masih sangat baik. Oh iya. Sekarang juga Oh, baik. iya. Gitu, itu salah satunya. Yang kedua, ini yang paling yang paling sangat-sangat mempengaruhi sih ya. Waktu itu gue lagi konsentrasi banget di band. Jadi band ini terbitnya tuh di 2010, mini album ini rilis di 2010 saat gue masuk UI. Ini ada gue, ada Bang Ojai, dan beberapa teman band gue lainnya. Ini udah ada RBT segala macem nih. Yang bikin kesibukan kita tuh luar biasa banget, sampai promo-promo ke berbagai kota cuy waktu itu ya. Ke Subang, ke Cirebon, kemana segala macem, workshop segala macem, latihan. Yang itu tuh kita kerjain di Jakarta. Dan akhirnya kan gue bolak-balik dong, Jakarta, Depok, Seriously itu gue sakit. Iya. Seperti, ya gue gak tahu ya ini sakit beneran masuk angin apa ada orang bilang ini homesick. Homesick tuh apa sih homesick tuh? Home Kangen rumah. rumah. Kangen rumah Oh, gitu. Kangen emak gue kayaknya. Gue nggak tahu lah ya, cuman kayaknya dari segi fisik juga itu udah bolak-balik banget kan. Jakarta Depok gitu kan. Akhirnya gue sakit, gue muntah-muntah. Padahal gue udah ngekos tuh di Depok. Nah, yaudah akhirnya sampai gue diskusi sama orang tua gue. Kita diskusi nih, ini mau dibawa mana? UI-nya gitu kan. Karena kayaknya kalau UI jalan, band juga jalan. Kayaknya itu udah Nggak mungkin deh. Tahu sendiri kan, UI itu tugas-tugasnya, papernya itu sangat-sangat banyak dan sulit gitu kan, penuh konsentrasi tinggi. Sementara gue juga harus konsentrasi di band. Nah, akhirnya bokap gue tuh waktu itu ngobrol. Jadi katanya, ya sudah, dunia kampus itu kayaknya tidak terlalu banget melulu harus kampusnya yang seperti apa, tapi juga tergantung kitanya. Jadi akhirnya bokap gue bilang, ya udah, aja keluar aja dari kampus, cari kampus yang deket rumah, dan cari juga jurusan yang sekalian gue suka gitu. Nah ini kan kurang gue banget lah ya Kesmas tuh kan. Nah akhirnya gue cabut, gue ngambil di YAI nih. Ini yang kampus akhirnya gue lulus nih S1-nya. Nah gue tuh akhirnya cari ini karena di deket rumah gue. Udah akhirnya gue masuk situ, tes lagi, diterima, dan gue ngambilnya ekonomi. Kenapa lagi gue ngambil ekonomi ya? Pusing lagi, cerita panjang sekali ya. Kan ekonomi IPS tadi ya, sementara FKM itu IPA. Nah waktu gue SMA itu program studi gue IPA waktu itu. Nah sekarang gue ngambilnya ekonomi itu IPS. Jadi Nah, ini diterima gitu. iya. Emang bapak ini ada bakat sih. Bakat apa Pak? Terima mertua. Belum. Sabar. Percuma kampus banyak. Iya bener. Enggak ya? Enggak. Kan belum ketemu. Belum. Udah ketemu sih. Waktu dimamin doang. Jadi tadi waktu SMA gue IPA, tapi sebenarnya gue sukanya IPS. Tapi karena bokap gue bilang kalau untuk SMA mending IPA aja, karena supaya melatih logika lebih baik, nalarnya, instingnya tuh lebih bagus di IPA. Akhirnya gue ya udah waktu SMA gue IPA. Tapi sebenarnya gue cinta sekali dengan ekonomi karena tahu kan bokap kan wirausaha waktu itu di bidang percetakan tuh udah lama kan. Jadi gue sering lihat tuh kehidupan bokap gue seperti apa segala macem. Akhirnya gue sangat mengidolakan bokap gue, makanya gue suka ekonomi. Nah akhirnya waktu cabut dari UI ya udah gue sekalian cari jurusan kampus yang sangat gue suka. Akhirnya gue masuk ke YAI jurusan ekonomi sampai akhirnya alhamdulillah gue lulus tepat waktu di 2014. Jadi kenapa ceritanya gue punya 2 alma mater tuh itu karena band, dan alhamdulillahnya band juga kita jalan terus kan waktu itu kan. Jalan. Ya gitulah pokoknya. Jadi
karena band, intinya karena sebenarnya alasan utama tuh karena band. Tapi pasti orang tuh pada sebel kan, kenapa sih belain band gitu kan? Iya. Kenapa tidak akademis? Nah itu untung tolong dikat. Gue padahal belum makan. Berarti itu angin. Itu tuh untungnya alhamdulillahnya orang tua gue tuh sangat-sangat sangat-sangat dukung apapun yang anaknya sukai, ataupun apapun yang anaknya inginkan dan bisanya di mana gitu. Bapak gue ngeliat, oh gue bisanya di musik waktu itu. Ya sampai sekarang sih. Jadi dia support. Dan gue sukanya di mana? Ekonomi. Ya udah dia support. Karena pun di UI dapatnya Kesmas, ya udah take out, keluar dan ambil di kampus lain gitu. Ya alhamdulillahnya dengan gue masuk jurusan ekonomi manajemen itu, akhirnya gue juga sekarang bisa bantu bokap. Jadi gue juga bisa jadi wirausahawan juga sesuai cita-cita gue. Jadi kayaknya sih memang tidak ada yang salah dengan jalan hidup yang gue pilih, alhamdulillah. Jadi kalau mau sama Reza mesti deketin bapaknya. Berarti. Susah sekali itu. Aduh, mudah-mudahan bapak gue nggak nonton. Cut aja ya. Editor. Nih gue wisuda waktu di AI tahun 2014. Udah jangan lama-lama ngeliatnya. Nih. Ya. Nih waktu gue ujian SIMAK UI gitu. Jadi penjelasan gue tentang per UI-an tadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Yang baik aja, yang menurut kalian cocok dengan style kalian ikutin. Tapi kalau nggak usah diikutin juga nggak apa-apa. Bukan berarti masuk UI juga harus hoki, nggak juga. Ada orang bener-bener pinter semua bidang pelajaran kayak fisika, matematika, kimia, semuanya pinter ya it's okay. Itu mungkin lebih garansi kalian bisa masuk UI dengan jalur yang benar-benar jelas dibanding harus ada faktor luck-nya gitu. Jadi tadi ya udah itu cerita singkat ya, agak panjang durasinya, tapi mudah-mudahan kalian bisa meresapi, mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa kalian lakukan di ujian-ujian kalian berikutnya. Walaupun UI udah selesai, semangat buat yang masih mencari kampus, semangat banget karena bisa gue bilang kampus juga penting, tapi passion kalian juga lebih penting. Jadi cari jurusan yang benar-benar kalian suka dan PTN juga yang terbaik. Jadi mudah-mudahan kita berdoa semoga kalian yang nonton ini, adik-adik gue semua yang lagi berjuang, mudah-mudahan bisa diterima di tempat yang kalian inginkan. Amin. Jadi gimana setelah dengerin gue cerita tadi? Masih mau dengerin lagi nggak cerita-cerita yang lain? Kalau masih mau dan nggak bosen, komen di bawah, bilang gue mau cerita apa, tentang apa, nanti gue ceritain lagi. Oke? See you next vlog!